Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati dengan NIM C1C021114 dari kelas R12. PPh pasal 21 untuk penghasilan dari gaji bulanan. Nah, yang pertama yaitu kita mencari penghasilan bruto. Didapat dari gaji. Nominal gaji ini yang tertera di situ 9 juta sesuai dengan yang di soalnya. Gaji sebulan kurniawan yaitu sebesar 9 juta. Nah, yang kedua ada premi jaminan kecelakaan kerja. 45.000 itu didapat dari 0,5% di soal dikalikan 9 juta dari gaji sebulan kurniawan tadi. Sedangkan premi jaminan kematian itu 27.000 didapat dari 0,3% dikali dengan nominal gaji sebulan kurniawan tadi 9 juta. Dan dapatlah penghasilan brutonya 9.072.000. Selanjutnya untuk pengurangan biaya jabatan. Biaya jabatan ini rumusnya 5% dikali dari penghasilan bruto tadi, yaitu 9.072.000 sebesar 453.600. Biaya jabatan ini ada batasnya, yaitu 500.000 untuk sebulan. Jika dia sudah dari hasil pengalian 5% tadi, jika sudah melewati 500.000, maka tulis 500.000 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu untuk sebulannya. Sedangkan jika untuk setahunnya itu batasnya 6 juta. Nah, untuk iuran pensiunnya itu 200.000 sesuai dengan yang tertulis di soal. Untuk iuran jaminan hari tua itu 2% dikali dengan nominal gaji sebulan kurniawan tadi. Dapatlah untuk nominal pengurangannya itu 833.600. Penghasilan netonya yaitu penghasilan bruto tadi dikurang dengan pengurangan biaya-biaya tadi, yaitu dapatlah penghasilan neto sebulannya 8.238.400. Untuk penghasilan neto setahunnya yaitu 12 dikali 8.238.400. Dapatlah 98.860.800. Untuk PTKP setahun, sesuai dengan di soal, tertulis kurniawan menikah tanpa memiliki anak atau belum mempunyai anak. Ya berarti PTKP-nya untuk wajib pajak orang pribadi 54 juta dan kawin 4.500.000. Berarti PTKP setahunnya 58.500.000. Nah, untuk penghasilan kena pajak setahunnya yaitu berarti 98 juta yang 860.800 tadi dikurang dengan 58.500.000. Dapatlah 40.360.800. Selanjutnya untuk menghitung PPh pasal 21 yang terutang, yaitu karena jumlah penghasilan kena pajak setahun tadi tidak sampai 50 juta, itu berarti dikenakan tarif pertama yaitu 5%, yang dimana 5% dikali 40 juta 360.800. Dapatlah hasilnya 2.018.040 rupiah. Berarti itu untuk PPh 21 terutangnya dalam 1 tahun. Sedangkan jika sesuai di soal dicari PPh pasal 21 bulan Januari, berarti 2.018.040 perak tadi, 40 rupiah dibagi 12 bulan. Dapatlah 168.170 rupiah untuk PPh 21 per bulannya, atau untuk bulan Januari 2019 punya kurniawan. PH pasal 21 untuk penghasilan dari gaji mingguan. Perhitungan ini menggunakan tarif terbaru yaitu Undang-Undang HPP yang mana mulai berlaku di tahun 2022. Yang pertama itu ada gaji sebulan. Gaji sebulan itu 4 juta dikali 4. Kenapa 4? Karena 1 bulan itu ada 4 minggu, jadi dikali 4 yaitu dapat 16 juta. Ada premi jaminan kecelakaan kerja itu 160 dikali 4, 640.000. Premi jaminan kematian itu 112 dikali 4, 448.000. Dapatlah penghasilan bruto sebulannya sebesar 17.088.000. Nah, untuk pengurangannya biaya jabatan 5% dikali 17.088.000, hasilnya 854.400. Ini sudah melewati 500, jadi ditulisnya 500 saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Yaitu yang selanjutnya iuran pensiun sesuai di soal itu ditulis 50%. Ditulis 50.000. Ada jaminan hari tua sebesar 80.000. Itu didapat dari 0,5% dikali dengan 16 juta tadi. Selanjutnya untuk iuran jaminan hari tua itu didapat dari 0,5% dikali dengan 16 juta dengan jumlah pengurangan yaitu 630.000. Berarti penghasilan itu sebulannya 17.088.000 dikurang 630.000, hasilnya 16.458.000. Nah, untuk penghasilan neto setahunnya 16.458.000 ini tadi dikali dengan 12, dapatlah hasilnya 197.496.000. Untuk PTKP-nya sesuai dengan di soal, Rudi ini memiliki dengan status sudah menikah tapi belum mempunyai anak. Berarti PTKP-nya wajib pajak orang pribadi 54 juta dan ditambah dengan yang kawin 4.500.000, dapatlah 58.500.000. Nah, untuk penghasilan kena pajak setahunnya yaitu 197.496.000 dikurang 58.500.000, dapatlah 138.996.000. Selanjutnya untuk PPh pasal 21 terutangnya, yaitu dengan tarif terbaru 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta dan 15% dikali 78.996.000 yaitu 11.849.400 rupiah. Dimana dapat nominal dari 78.996.000 ini itu didapat dari PTKP tadi 138.996.000 dikurang dengan 60 juta. Untuk tarif yang pertama dapatlah 78.996.000. Nah, untuk PPh 21 terutangnya yaitu berarti 14.849.400 tadi dibagi 12. Untuk mencari per bulannya ya, dibagi 12 dapatlah 1.237.450 rupiah. Sedangkan untuk PPh 21 minggu kedua, artinya untuk per minggunya itu 1.237.450 rupiah dibagi 4 minggu dalam sebulan, yaitu 309.362 rupiah. PPh pasal 21 untuk penghasilan dari bonus, yaitu yang pertama sesuai yang di soal, gaji per tahun Sinta si subjek pajak ini sebesar 7 juta. Itu per bulan dikalikan 12 karena kita menghitung dalam penghasilan 1 tahun. Itu 84 juta. Bonusnya 5 juta, premi jaminannya 840.000, jaminan kematiannya 252.000, dan besar penghasilan bruto setahunnya itu 90.092.000. Untuk pengurangannya biaya jabatan itu 4.504.600, iuran pensiunnya 960.000, jaminan hari tuanya 1.680.000. Nah, jumlah pengurangannya ini 7.144.600. Dapatlah untuk penghasilan itu setahunnya itu 90.092.000 dikurang 7.144.600, hasilnya 82.947.400. Untuk PTKP-nya yaitu sesuai yang di soal, kalau Sinta ini belum kawin, yang artinya dia hanya mempunyai PTKP untuk wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta. Berarti 82.947.400 dikurang dengan 54 juta sama dengan 28.947.400. Untuk menghitung PPh pasal 21 terutangnya,
hanya menggunakan satu tarif, yaitu 5% dikali 28.947.400, hasilnya Rp1.447.370. Selanjutnya menghitung PPh pasal 21-nya atas gaji setahunnya saja, yaitu hasil yang tadi dihilangkan bagian bonusnya. Itu ada gaji setahunnya 84 juta, premi jaminannya 840.000, jaminan kematiannya 252.000, hasilnya 85.092.000. Ada pengurangannya, itu 4.254.600 untuk biaya jabatan, iuran pensiun 960.000, jaminan hari tua 1.680.000, dengan jumlah 6.894.600. Untuk penghasilan itu setahunnya berarti 85.092.000 dikurang 6.894.600, dapatlah hasilnya 78.197.400. Untuk PTKP-nya sama 54 juta, dapatlah penghasilan kena pajak setahunnya itu 24.197.400, dan PPh pasal terhutangnya dikalikan dengan 5%, dapatlah Rp1.209.870. Selanjutnya menghitung PPh 21 atas bonusnya. Hasil di sini Rp1.447.370 itu dari PPh 21 yang penghasilan gaji plus bonus tadi dalam waktu setahun, dikurang 1.209.870 itu dari PPh pasal 21 terutang yang atas gajinya saja, tidak termasuk bonus yang perhitungan kedua. Dapatlah hasilnya 237.500. Itu perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan dari rapel atau kenaikan gaji. Untuk yang pertama, gaji sebulannya itu 27 juta sesuai yang di soal, bahwa Dr. Sandi itu menerima gaji 20 juta per bulannya dan berlaku sejak 1 Januari 2016. Beliau juga menerima rapel 10 juta. 10 juta ini didapat dari kenaikan gaji yang dari Januari sampai ke Mei itu ada 5 bulan. 5 bulan diselisihkan. Untuk gaji yang pertama Dr. Sandi mendapat 25 juta. Nah, selisihnya untuk ke 27 juta itu ada 2 juta. Jadi 2 juta dikali 5 sama dengan 10 juta. Selanjutnya untuk ini perhitungannya ada pengurangan. Itu biaya jabatan di 500.000, iuran pensiunnya 200.000 dengan jumlah 700.000. Dapatlah penghasilan itu setahunnya penghasilan itu sebulannya 26.300.000. Untuk penghasilan itu setahunnya dikali 12 dapatlah hasilnya 315.600.000. PTKP-nya karena Dr. Sandi ini sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan anak, jadi ada wajib pajak orang pribadi 54 juta, kawin 4.500.000, tanggungan 3 anaknya berarti 4.500.000 dikali 3 sama dengan 13.500.000. Berarti jumlah PTKP-nya 72 juta. Untuk penghasilan kena pajak setahunnya dapatlah pengurangan penghasilan itu setahun tadi dikurang PTKP 243.600. Terus ada PPh pasal 21-nya itu menggunakan 2 tarif. Ini menggunakan tarif terbaru, Undang-Undang HPP. Itu pertama 5% dikali 60 juta dan 15% dikali 183.600.000. Nah, untuk mendapat PPh pasal 21-nya dijumlahin dari 2 hasil perkalian tadi, dapatlah 30.540.000. Untuk PPh 21 sebulannya atau per bulannya itu 30.540.000 dibagi 12 sama dengan 2.545.000 rupiah. Nah, untuk PPh 21 Januari sampai dengan Mei
itu yang seharusnya didapatnya adalah 5 dikali 2.545.000 tadi ini. Dapatlah 12.725.000. Nah, untuk PPh pasal 21 yang sudah dipotong, yaitu dari Januari sampai dengan Mei, itu ada 5 dikali 2.245.000. 2.245 ini itu didapat dari PPh pasal 21 yang terutang pada bulan Januari. Nah, selanjutnya yang terakhir itu PPh pasal 21 untuk uang rapelnya, dapatlah 1.500.000. Itu pengurangan dari 12.725.000 dikurang 11.225.000.